Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil beriktikaf di dalam masjid menanti waktu Isya, kita lanjutkan kembali kajian tasawuf kita, kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali, bab yang ke-30 tentang kursi, arasy, malaikat muqarrabin, rizki dan tawakal. Jadi dalam bab ini Imam Al-Ghazali banyak sekali menyebutkan tentang beberapa hal. Qala Allah Ta'ala wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Surah Al-Baqarah ayat 255. Meliputi kursinya Allah seluruh langit dan bumi. Qila kursiyuhu majazun an ilmihi. Ada orang yang menafsirkan makna kursi di dalam ayat ini, kursi itu adalah majaz. Artinya satu kalimat yang dipakai untuk menunjukkan makna yang lain, bukan makna hakikat dirinya. Jadi kalimat kursi dalam kalam Allah wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard disebutkan adalah majazun an ilmihi, majaz untuk menunjukkan ilmunya Allah. Jadi kursinya Allah meliputi langit-langit dan bumi, artinya ilmunya Allah meliputi langit-langit dan bumi, artinya seluruh yang ada di langit dan di bumi semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wakila mulkihi. Ada juga orang yang mengatakan kursi di situ bermakna kerajaannya Allah. Sehingga menjadi makna kerajaan Allah meliputi seluruh langit dan bumi. Wakila al-falakul ma'ruf. Ada juga orang yang mengatakan makna kursi di dalam ayat ini adalah al-falak. Jadi peredaran alam semesta ini itulah kursi menurut sebahagian penafsir. Rawa Ali karamallahu wajhah anna kursi lu'lu'ah. Meriwayatkan oleh Sayyidina Ali, semoga Allah muliakan zat beliau, bahwa kursi itu adalah lu'lu, mutiara. Kursi itu adalah mutiara. Wa tuluhu la ya'lamuhu illallah ta'ala. Panjangnya tidak ada yang mengetahui ukuran panjangnya selain Allah Ta'ala. Wa fil khabar, terdapat dalam satu hadis, malis samawatil arduna sab'u minal kursi illa ka halqatin fi fallatin. Perbandingan seluruh langit dan bumi yang 7 terhadap kursinya Allah adalah seperti perbandingan
satu anting-anting perempuan di padang pasir yang luas. Bermakna bila dibandingkan 7 lapis langit dan bumi yang sudah kita jelaskan malam minggu yang lalu bagaimana luasnya langit, ya. Kalau dibandingkan dengan luasnya kursi Allah, itu persis seperti langit dan bumi itu adalah satu anting-anting yang jatuh di padang pasir yang luas. Artinya sangat luas kursinya Allah dibandingkan dengan langit dan bumi. Wa akhraja Ibnu Majah mengeluarkan hadis annas samawati fi jawfil kursi, bahwa seluruh langit terdapat dalam kolong kursi. Jadi langit itu terdapat di dalam bahagian kursi. Wal kursiyu baina yadal arash, sedangkan kursi terdapat di depan arash. Itu menurut satu riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Kemudian wa'an Ikrimah, diambil dari Ikrimah. Ikrimah ini muridnya Ibnu Abbas, ahli tafsir. Beliau berkata, asyamsu juz'un min sab'ina juz'im min nuril kursi. Matahari, kata Ikrimah, adalah satu bahagian, satu juzuk daripada 70 juzuk cahaya kursi. Berarti kalau kita buat perbandingan, kalau cahaya matahari begitu, yang hanya merupakan satu bahagian, apalagi cahaya kursi yang sudah terkumpul 7 bahagiannya. Wal arsyu juz'um min sab'ina juz'in min nuri sutur, yakni biha al hijab. Sedangkan arash adalah satu bahagian daripada 70 bahagian daripada cahaya sutur. Sutur itu yang dimaksud dengan sutur adalah hijab-hijab. Nah, dinding-dinding penghalang. Warada anna baina hamalatil arsy wa hamalatil kursi sab'ina hijaban min dhulumah wa sab'ina hijaban min nur. Warid pula bahwa di antara para pemikul aras dan para pemikul kursi terdapat 70 hijab, dinding yang terbuat dari kegelapan, dan 70 dinding yang terbuat dari nur, cahaya. Kullu hijabin, setiap satu hijab, maisarati khamsi mi'ati am, perjalanan 500 tahun. Satu hijab jauhnya perjalanan 500 tahun. Walaula dzalika lahtaraka hamalatil kursi min nurihim. Seandainya bukan karena ada hijab-hijab tersebut, sungguh para malaikat penanggung aras akan terbakar dari sebab nur cahaya mereka itu. Jadi mereka para pemikul aras itu dihijab karena aras adalah nur, kursi juga nur, cahaya. Cahaya itu dapat membakar. Maka dibuatkan oleh Allah 70 hijab masing-masing. Sehingga para malaikat penanggung aras, penanggung kursi, semuanya tidak terbakar oleh cahaya tersebut. Kemudian wal arsyu jismun nurani uluwin fauqa kursi fahuwa ghairuh khilafan li Hasanil Basri. Sedangkan aras adalah sebuah jisim, bentuk zat nurani yang terbuat dari nur, uluwi yang tinggi, fauqal kursi berada di atas kursi.
Fahuwa ghairuh, aras adalah bukan kursi. Jadi aras dengan kursi dalam riwayat Ikrimah ini berbeda. Khilafan li Hasanil Basri, khilaf bagi Hasan al-Basri. Hasan al-Basri menurut beliau aras dan kursi itu sama. Nah, jadi udah ada khilaf ulama. Qila min yakut hamra. Ada orang yang mengatakan bahwa aras itu terbuat dari mutiara yang merah. Wa qila min jauharil hadra. Ada yang mengatakan dari mutiara hijau. Wa qila min duratil baida. Ada juga yang mengatakan dari mutiara yang putih. Wa qila min nur. Ada juga yang mengatakan terbuat dari cahaya. Nah, tetapi al-aula imsaku anil qat'i bihaqikatihi. Tetapi menurut Imam Al-Ghazali, yang utama adalah menahan diri kita daripada memastikan terbuat dari apa aras tersebut. Karena hakikatnya yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusammihil falakiyun bi falakit tasi'. Aras tersebut dinamakan oleh para ahli ilmu falak dengan falakit tasi', falak yang ke-9. Wal falakul a'la, dan juga disebut dengan falak yang paling tinggi. Jadi orang-orang ahli falak membagi falak itu kepada 9 tingkatan. Jadi yang paling tinggi adalah arash. Wal falakul aflak wal falakul atlas. Ada juga yang menamakan aras itu falakul aflak. Ada juga yang menamakan falakul atlas. Ay khali minal kawakib. Arti falakul atlas artinya kosong daripada bintang-bintang. Jadi di falak yang terakhir itu yang disebut aras, tidak ada di situ bintang-bintang. Kenapa? Idza kulluha ala ma qala quddama'u ahlil hay'ah sawabitu fil falakit tamin al musamma indahum bil falakil buruj. Karena seluruh bintang-bintang berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh ahli astronomi kuno zaman dahulu, quddama ahlul hay'ah, artinya ahli astronomi zaman dulu, semua bintang itu terdapat di falak yang ke-8. Jadi bukan falak yang ke-9. Falak ke-9 namanya arash. Sedangkan bintang menurut mereka terdapat di falak yang ke-8, yang dinamakan falak yang ke-8 tersebut menurut mereka dengan falakil burud, dengan falak al-burud. Ya. Mungkin mereka dasarkan kepada firman Allah, was-sama'i dzatil buruj. Ya. Wa inda ahli syar'i, ya, bil kursi wal arash saqaful makhlukat. Sedangkan menurut ahli syara', berarti para ulama, bukan lagi ahli falak. Nah, kursi dan arash adalah merupakan atap seluruh makhluk. Jadi menurut ahli syara', para ulama, kursi dan arash adalah merupakan atap seluruh makhluk. Nah, fala syai'a yakhruju an dairatihi fahuwa fil muntaha ilmil ibad. La majala li idraki waraihi wala matlaba li talibi fawqahu. Nah, atap kursi dan aras disebutkan adalah atap bagi seluruh makhluk, maka tidak ada sesuatu makhluk pun yang keluar dari keliling kursi dan aras tersebut. Tidak ada. Nah, maka kursi dan aras itu adalah ujung daripada pengetahuan setiap hamba. Jadi pengetahuan manusia tidak bisa melewati aras dan kursi tersebut.
La majala li idraki wara'ahu. Tidak ada lagi medan untuk mendapatkan di belakangnya. Artinya, setelah aras dan kursi itu tidak ada lagi ruang untuk didapatkan oleh pengetahuan manusia. Wala matlaba li talibi fawqahu, dan tidak ada tempat lagi untuk meneliti bagi para peneliti di atasnya. Ada orang yang pandai ingin meneliti apa yang terdapat di atas aras, di atas kursi, tidak ada lagi ruang untuk meneliti. Mereka tidak akan sanggup. Nah, itu menurut ahli syarah. Nah, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maka jika mereka berpaling, kata Allah kepada Nabi Muhammad, faqul, maka katakanlah hai Muhammad, hasbiyallah, cukuplah Allah untukku. La ilaha illa hu, tidak ada Tuhan selain Dia, alaihi tawakkaltu, kepadanya aku berserah diri, wa huwa rabbul arsyil azim, dianya Allah itu Rabb arsy yang azim, yang sangat besar, yang sangat agung. Wasafahu bil admi li'annahu admul makhlukat. Kenapa Allah menyebutkan arsy itu Allah sifatkan dengan azim? Karena arsy adalah makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan. Makhluk yang paling besar adalah arsy. Maka Allah sebutkan arsyil azim. Wa qad tahaqqaqa sallallahu alaihi wasallam bitawakkul kama umira, dan Allah memastikan, ya, wa qad tahaqqaqa, dan sungguh telah pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bertawakal sebagaimana diperintahkan. Walidza summiya fit Taurah wa ghairihi bil mutawakkil. Karena Rasulullah adalah makhluk yang paling bertawakal kepada Allah, maka di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab-kitab yang lain, beliau dinamakan dengan Al-Mutawakkil. Nah, jadi di dalam Taurat, nama Nabi Muhammad itu adalah Al-Mutawakkil. Kaifa, kata Imam Al-Ghazali, watawakkalu far'ut tauhid wal ma'rifah wa huwa sallallahu alaihi wasallam sayyidul muwahhidin wa ra'sul arifin. Bagaimana tidak? Padahal Rasulullah itu padahal tawakal itu adalah cabang daripada tauhid dan ma'rifah. Tawakal adalah cabang atau bahagian daripada tauhid dan ma'rifah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpinnya orang-orang yang bertauhid dan penghulunya orang-orang yang arif, yang mengenal Allah. Jadi sudah sepatutnya bahwa beliau adalah orang atau makhluk yang paling bertawakal kepada Allah. Wala yunafi tawakkul al-akhdhu fil asbab, dan tidak menafikan tawakal akhdhu fil asbab, mengambil pada sebab-sebab. Kama qad yatawahhamu, sebagaimana kadang-kadang dipahamkan. Jadi ada orang yang memahami bahwa tawakal itu tidak melakukan sebab, tidak berdiri pada sebab. Nah, padahal melakukan sebab menurut Imam Al-Ghazali tidak menafikan tawakal.
Tawakal kalau bahasa kita menyerahkan diri kepada Allah. Apakah kalau kita melakukan sebab akan menafikan tawakal? Tidak, kata Imam Al-Ghazali. Bal ma'murun bihi. Bal huwa aidan ma'murun bihi. Bahkan melakukan sebab pula adalah perintah dengannya. Jadi sebab pun diperintahkan. Misalnya kenyang, sebabnya makan. Jadi tidak boleh kita mengatakan bahwa kalau orang makan dia tidak bertawakal. Kalau orang makan dia tidak bertawakal. Tidak boleh kita mengatakan demikian, kata Imam Ghazali. Karena makan yang merupakan sebab untuk kenyang juga diperintahkan oleh Allah. Dengan bukti Allah mengatakan, wa kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, kata Allah, dan minumlah dan jangan berlebihan. Allah memerintahkan kita untuk mengkonsumsi makanan. Allah memerintahkan kita untuk mengkonsumsi minuman. Cuma Allah melarang berlebih-lebihan. Jadi orang yang mengkonsumsi makanan untuk kenyang tidak menafikan tawakal. Begitu juga bekerja untuk menghasilkan harta. Apakah orang yang bekerja untuk menghasilkan harta menafikan tawakal? Tidak. Karena bekerja itu juga perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bukti, Imam Al-Ghazali di sini mengungkapkan satu hadis. Faqad qala lahu sallallahu alaihi wasallam a'rabi. Ada seorang orang Arab Badui, orang Arab pegunungan, berkata kepada Rasulullah, aqilu naqati am atrakuha wa atawakkalu. Apakah, kata orang Arab Badui itu, aku mengikat untaku atau aku biarkan saja dan aku serahkan kepada Allah, aku bertawakal kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Faqala aqiluha wa tawakkalu. Wa tawakkal. Rasulullah menjelaskan, ikatlah, kemudian baru kamu menyerahkan kepada Allah. Tanya tame Honda Mutujid terus Honda Mutujid nyan pu ne puduk kunci-kunci juinan ba Honda ne serah kepada Allah. Ne pegah, ya Allah nyolong terah kepada drone Honda lu nak sembahyang. Pu ne kunci nemai kunci-kunci saja. Nyan monyo pertanyaan urang Arab Badui uji urajih Rasulullah, geyu kunci, oleh nyan geyu mai kunci saja, baru neserah kepada Allah. Itulah tawakal. Jadi mengkunci kereta tadi atau pada Arab Badui mengikat untanya di tempat pengikatan unta itu tidak menafikan tawakal. Karena itu juga perintah, anak menafikan tawakal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yurzaqut tayru taghdu khummasan ay juyya'an wa taruhu buttanan ay syubba'an." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal terhadap Allah dengan sebenar-benar tawakal, sungguh kalian akan diberikan rizki oleh Allah sebagaimana seekor burung diberikan rizki. Dia berangkat pagi dalam keadaan lapar, kemudian kembali dalam keadaan kenyang. Dengan dicem bunga ipa dari umpung dalam keadaan de. Hana lang bu ni tapu.
Tapi tewa punoh mendumbun ni. Dicim. Uglah na ijak gula dicim. Ana mutabah. Ujadah na. Ana mutabah. Nah. Jadi Rasulullah mengungkapkan, seandainya kita bisa bertawakal dengan benar, pasti Allah berikan rizki seperti burung tersebut. Yang ingin disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam hadis ini, perhatikan isyarah daripada hadis ini. Fa'asyara biqaulihi, Rasulullah mengisyarah dengan sabdanya, taghdu. Burung tersebut terbang di waktu pagi. Artinya dia tidak tinggal di kandangnya. Ticim hana hidup lang umpung sampai tuput. Athai bengah tugas poi ji. Dalam keadaan de. Pokoknya hati watrau. Ha isyarah Rasulullah dengan kalimat taghdu ila tasabbub, kepada jalan sebab. Kepada sebab. Jadi terbangnya burung itu menjadi sebab kenyangnya burung. Ya. Jadi bek tapi kele katanya berarti munyo lagi dicimnyan. Hana payah hijai kula, hana payah ijadah, hana payah kerja, aku tak duduk di rumah kero ditanya. Nah, tawakal. Itu tawakal yang keblinger. Bukan orang Jawa, tawakal bangai. Salah memahami tawakal. Dengan bukti Rasulullah menyampaikan tawakal itu bukan semata-mata menyerahkan diri begitu saja tanpa berusaha. Seekor burung pun yang tidak punya sekolah, yang tidak punya ijazah, tetap keluar dari rumahnya. Kemudian Allah yang memberikan dia rizki. Maka paling kurang legedanya, walaupun haik dah pubuk-tapu, pintu rumah tak buka. Jut urang lain ni jak rumah ya biratu ki gejuk oleh Allah ba urang lain, jut gejak urang lain ya intat bu, ya intat kuah, ya intat i. Munyo neduk i rumah ne gunci pintu-pintu, bro dinan mati ana tho ya intat tapu. Ya, nyan salah tawakal lagi nyan. Ya. Hikayatan. Nah, hikayah cerita. Pote matu etat. Dong pegah dengan bahasa tanyom dah nak kun kitab ni. Ibrahim bin Adham berjumpa dengan Syaqi' al-Balkhi di Mekah. Dua-duanya ulama besar dulu. Ibrahim bin Adham ulama besar, sufi besar. Syaqi' al-Balkhi juga seperti itu. Beliau berdua berjumpa di Mekah. Maka Syaqi' al-Balkhi berkata kepada Ibrahim bin Adham, "Ya Syekh, apa yang membuat Anda sampai ke tempat ini?" Maka Ibrahim bin Adham mulai bercerita. Beliau bercerita, "Saya melewati beberapa daerah padang pasir," kata beliau. Maka di suatu padang pasir di tengah gurun, saya melihat seekor burung yang kedua sayapnya telah patah. Dia terjatuh di gurun tersebut. Maka saya berkata dalam diri saya sendiri. Kata Ibrahim, "Anduru, aku akan perhatikan, akan kutunggu siapa yang datang memberikan rizki kepada burung ini." Koknya kena kalian tawakal. Yang cicim hanjit puasa holi, kapatah sayup. Di tengah padang pasir. Kena kalian legoknya so ya intar rezeki ke dicimnya. Maka duduklah Syekh Ibrahim bin Adham dekat dengan burung tersebut. Geduk ini anak kejak tahu. Tiba-tiba beliau melihat ada seekor burung yang datang kepada burung tersebut sambil membawa seekor belalang di paruhnya. Ime darut apa dicimnya? Pak abah. Roh kunan bak ticim yang patah kayu, icok darut yang bak abahnya, iputamong bak abah ticim yang patah sayu. Gekalon li Syekh Ibrahim bin Adham. Dikala Syekh Ibrahim bin Adham melihat seperti itu, beliau berkata dalam dirinya,
Innal ladzi qabbada hadha tayr li hadha tayr qadirun ayyarzuqani haitsu kuntu. Nyo munyo lagi nyo bahasa tanyo. Zat yang mengirimkan burung ini untuk membawa rizki kepada burung yang patah sayapnya itu pasti mampu memberikan rizki kepada saya dimanapun saya berada. Kagak tengoknya. Yan, aku dicem mentang terus rezeki. Ulam kita nyawa urang begini. Fataraktu takasub kebanyakan, maka aku tinggalkan berusaha. Nali aku buat tapu ligopnya, washtaghartu bil ibadah, dan aku mulai menyibukkan diri dengan ibadah. Kubah usaha. Nali pubuk tapu ibadah mentang. Faqala Ibrahim, maka Syekh Ibrahim berkata, walima la takun anta tayru sahih alladhi at'ama tayrul alil hatta takunu afdalu minhu. Kembali lagi Syekh Ibrahim berkata kepada Syakek Al-Balkhi, wahai Syakek, kenapa kamu tidak jadi seperti burung yang sehat tadi yang saya ceritakan, yang membawa makanan kepada burung yang sakit. Istilahnya Syakek bin Al-Balkhi burung yang sehat, beliau burung yang sakit. Mana kerja tapu kali. Nah, pakon handron bulage dicem yang sehat yang lung cerita tanya. Lung dicem yang sakit. Nemai makanan ke dicem yang sakit. Hatta takuna afdalu minhu, sehingga gata engkau lebih utama dari burung tersebut. Nah, ini ama sami'ta anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu tidak pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadul ulya khairum min yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Orang yang menyuapkan lebih baik daripada orang yang mengunyah. Nah, kata Syekh Ibrahim. Wa min alamatil mu'min, dan bahagian daripada tanda orang mukmin bahwa dia selalu mencari yang paling tinggi di antara dua derajat yang terdapat dalam setiap apa yang dia lakukan. Seorang mukmin di dalam melakukan pekerjaannya ada dua pilihan. Nah, kalau dia orang mukmin yang benar, maka dia akan mencari derajat yang paling tinggi, sehingga kata Syekh Ibrahim, dia akan menjadi orang-orang yang sampai kepada kedudukan abrar. Maka di saat Syakek Balkhi mendengar perkataan Syekh Ibrahim, maka Syekh Syakek Al-Balkhi itu mengambil tangan Syekh Ibrahim, faqabbalaha, maka beliau mengecup tangan Syekh Ibrahim. Wakal, beliau berkata, anta ustaduna ya Aba Ishaq, engkau adalah guru kami wahai Abu Ishaq. Nah, thumma idza tasabbabal insan falyajtahidan alla yanzuru ilal asbab wala yaqifu indaha. Kemudian yang paling penting tadi melakukan sebab tidak apa-apa, tidak menafikan tawakal. Tapi apabila seseorang sudah melakukan sebab, jangan dia terlalu fokus kepada sebab. Jangan dia terlalu fokus dan berhenti di situ pada sebab. Tetapi hendaklah dia menjadikan maulanya Allah Subhanahu wa taala sebagai sasaran pandangannya dan fokus tujuannya. Jadi kalau kita misalnya bekerja untuk mencari rizki, kita menyerahkan hasilnya kepada Allah. Nah, di saat kita bekerja mencari rizki, artinya kita berjalan di sebab, jangan fokus di sebab tersebut. Tapi fokuslah kepada Allah. Sama seperti orang yang meminta-minta. Di saat dia meminta, urang minta terkah nih, gemetung. Kenapa tanya urang memetungnya? Gemetung lah kayak terkah, katanya. Nyan ho genging, atuh dong puatuh urang bi terkah.
Pasti yang dia lihat ada hurung bidrekah, kan ada dong. Sedangkan dong muno asbab, ya kan? Maka begitulah kita jangan fokus kepada pekerjaan, fokuslah kepada yang memberikan rizki. Jadi baik fokus bekerja. Katanya pekan anak-anak ikut malamnya, sibuk dah tengku, sibuk orang kerja, hanam temung ikut. Nyan berarti kau fokus ke sebab drone. Ya, kon li fokus kepada Allah. Nyan kalage urang minta terkah, Nabi terkah wajud, tentung mi terkah wajud. Jauh urang ni anak tahu bi terkah. Ka. Kabi honde? Ka. Mungkin Hanabi yang sebenarnya nak cerita God lah omku tapi Habi. Ke eno mentang tutup tak akhiri dengan tak baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.